Kiper top Eropa Sirus Margono resmi menjadi WNI. Bukti kejanggalan dan kecurangan wasit dan panitia Asian Games yang membuat timnas Indonesia kalah terungkap. Striker timnas Indonesia Ramadhan Sananta merapat ke Liga 1 Korea Selatan. Lokal Pred diragukan, Sintayong ambil alih timnas Indonesia U17 sebelum terlambat. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Kiper top Eropa Sirus Margono resmi jadi WNI. Ya, salah satu kiper keturunan sudah memulai mengurus berkas jadi warga negara Indonesia. Ancaman serius ini untuk kiper muda timnas Indonesia Hernando Ari. Seperti diketahui, Indonesia tengah berusaha menambah amunisi pemain keturunan untuk mengisi skuad Garuda di Piala Asia 2023. Kini kiper keturunan Sirus Margono dipastikan siap menjadi WNI bulan ini. Ia sudah memulai tahapan mengurus dokumen dan berkas untuk syarat menjadi WNI. Hal ini terkuat dalam sebuah unggahan akun Instagram. Dalam unggahan tersebut tampak Sirus Margono ditemani ayahanda berada di Direktorat Keimigrasian untuk mengurus berkas jadi WNI. Ya, alhamdulillah tadi pagi telah menemani Pak Johan Margono, ayah dari Sirus Margono, kata Hamdan Hamidan. Permohonan pewarganegaraan Sirus berlanjut ke pembuatan SKIM sesuai dengan Perkaman Kumham terbaru terkait anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang lahir di luar negeri. Ruh dari SKIM adalah syarat tinggal 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, dan alhamdulillah kini sudah terpenuhi. Sirus pun akan menjadi salah satu orang pertama di Indonesia yang menempuh proses SKIM terbaru ini, sehingga memang sudah yang paling cepat, kata Hamdan Hamidan. Sirus memang memiliki tahapan yang berbeda dari beberapa pemain naturalisasi timnas Indonesia lainnya. Bisa dikatakan Sirus Margono tak terhitung sebagai pemain naturalisasi, sebab dalam pasal tersebut diatur bahwa anak yang berkewarganegaraan ganda setelah berusia 18 tahun atau telah kawin bisa memilih salah satu berkewarganegaraan. Paling lambat 3 tahun atau setelah anak tersebut berusia 18 tahun alias 21 tahun atau telah menikah. Ya, Sirus itu bukan pemain naturalisasi karena memang dia itu anak berkewarganegaraan ganda. Memang secara aturan yang berlaku ketika dia sudah berusia 21 tahun maka harus memilih kewarganegaraan, kata Hamdan Hamidan. Jika memang Sirus Margono bisa menjadi warga negara Indonesia dengan segera, tentunya ini bakal menjadi ancaman untuk Hernando Ari. Pasalnya Hernando Ari saat ini menjadi pilihan utama Sintayong untuk mengisi posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Apakah nanti Hernando Ari bakal tersingkir dari timnas Indonesia jika Sirus Margono menjadi WNI? Silakan kalian tulis di kolom komentar. Bukti wasit dan panitia Asian Games curangi timnas Indonesia terungkap. Gol Ramadhan Sananta offside. Ya, untungnya timnas Indonesia U24 masih dinaungi Dewa Fortuna tanpa gol selama 90 menit. Rizky Ridho dan kawan-kawan memaksa Uzbekistan U24 untuk memainkan babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Uzbekistan U24 berhasil membobol gawang timnas Indonesia U24 lewat pemain pengganti Servot Esanov setelah menerima umpan sepak pojok dari Jasurbek Jalolidinov. Timnas U24 sempat mencetak gol melalui sundulan Ramadhan Sananta pada menit ke-110. Namun gol penyerang berusia 20 tahun itu dianulir oleh Muhammad Ahmed Al-Samari akibat offset. Hugo Samir diusir keluar lapangan. Ya, kelakuan Hugo Samir sangat merugikan timnas Indonesia U24. Winger berusia 19 tahun itu mendapatkan kartu merah karena melakukan kontak fisik dengan pemain Uzbekistan U24. Pada menit ke-120+1, Uzbekistan U24 berhasil menggandakan keunggulannya lewat brace Serson Esanov. Timnas Indonesia U24 pun takluk 0-2 dan tersingkir di 16 besar Asian Games 2022. Itulah beberapa kecurangan wasit dan panitia Asian Games yang membuat timnas Indonesia kalah. Striker timnas Indonesia Ramadhan Sananta merapat ke Liga Korea Selatan.
Ya, setelah Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan santer kabar bahwa Ramadhan Sananta dalam pertimbangan untuk berkarir di luar negeri. Hal itu disebabkan karena menurut penilaian warganet, striker timnas Indonesia satu ini sudah memiliki kemampuan yang cukup untuk berkarir di luar negeri. Bersama Persis Solo, Sananta telah berhasil mencetak 5 gol dari total 9 pertandingan. Sedangkan di level timnas, pemain muda satu ini telah berhasil melesakkan 3 gol dari total 6 caps bersama timnas Indonesia U23. Ramadhan Sananta salah satu striker lokal yang mempunyai jiwa petarung dan konsistensi tinggi bersama klub maupun timnas. Di Liga 1 bersama Persis Solo, Ramadhan Sananta telah mencetak 5 gol dari total 9 pertandingan. Sedangkan untuk level tim nasional 3 gol dari 6 caps bersama timnas U23, tulis akun Instagram seputar Garuda. Atas kemampuan tersebut, Ramadhan Sananta disebut sudah cukup mumpuni untuk mengembangkan karirnya di liga luar negeri. Ya, konsisten setiap pertandingan Sananta layak untuk abroad. Menurut kalian, liga mana yang cocok untuk tipikal striker seperti Ramadhan Sananta? Pilihan Korea Selatan sebagai tempat berkarir Sananta ini dipilih warganet bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya pemain timnas Indonesia sudah punya link khusus untuk berkarir di Korea dari Sintayong. Sebelumnya Asnawi Mangkualam adalah pemain timnas Indonesia yang kini membela klub K-League 2. Di akhir tahun mendatang ia pun dikabarkan akan naik kelas ke Liga Utama Korea Selatan. Setelah itu baru-baru ini Pratama Arhan disebut telah dipinang oleh klub Liga 1 Korea Selatan Suwon FC. Dengan rekam jejak tersebut bukan tidak mungkin jika dalam waktu dekat ini Persis Solo akan melepas Ramadhan Sananta untuk mengembangkan karirnya di luar negeri. Lokal Pred diragukan, Sintayong ambil alih timnas U17 sebelum terlambat. Ya, lokal Prit menjadi isu hangat seputar timnas Indonesia. Konsep mengandalkan pemain dan SDM lokal untuk skuad Garuda jadi perbincangan. Konsep lokal Prit kerap disandingkan kepada pelatih lokal seperti Indra Sapri dan Bima Sakti. Walaupun sebenarnya mereka tidak anti naturalisasi, dilihat dari terbukanya kesempatan pemain naturalisasi di daftar susunan pemain sang pelatih. Isu lokal Prit kembali menjadi perbincangan usai timnas Indonesia U24 asuhan Indra Sapri kalah meraih kemenangan kontra Korea Utara di Asian Games. Ya, timnas U24 Indonesia harus mengakui keunggulan Uzbekistan dan Korea Utara. Kekalahan tim asuhan Indra Sapri itu dinilai sebagai bentuk kegagalan lokal Prit. Warganet meragukan konsep tersebut. Sudah tahu kan kualitas lokal Prit kayak gimana? Kata netizen Indonesia. Bahkan warganet pemilik akun tersebut mendesak Sintayong untuk mengambil alih timnas U17 yang akan menghadapi Piala Dunia U17 sebelum terlambat. Sebagaimana diketahui timnas Indonesia U17 saat ini tengah dipegang oleh pelatih coach Bima Sakti. Beda level kalau coach lokal khusus buat ASEAN saja. Untuk Asia mending kasih ST saja, cuma bikin malu. Kayak gitu masih dipercaya sama lokal Pret. Lokal Pret passing saja gak bisa, cuma long ball sama crossing, kata netizen Indonesia sambil emosi. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.